memerintahkan manusia ya untuk jadi Kristen. Gak pernah. Emangnya Muhammad pernah perintah kalau kalian harus jadi muslim? Enggak tahu. Oh, ada mbak di Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Tuh. Wahai orang-orang beriman, wahai manusia, masuklah ke dalam Islam dengan menyeluruh. Ada perintahnya. Kalaunya ke Yesus, kagak pernah Yesus ngomong sama manusia, manusia, jadilah kamu Kristen." Kagak ada. Kenapa? Memang nggak ada tulisannya di situ. Nggak ada di Bible Anda, nggak ada, karena Yesus tidak bawa Kristen. Yesus tidak pernah mengenal Kristen juga. Bukan masalah tidak mengenal atau dikenal. Lalu? Ya, kami dari kecil udah terlahir Kristen. Dari kecil. Lalu Anda ikuti moyang Anda atau mau ikut Yesus sih? Ya, kalau Anda ikut Yesus, Yesus sujud, Anda sujud. Yesus sembah Allah, Anda sembah Allah gitu. Bukan sembah Yesusnya. Gitu. Jadi gini ya Bang, kalau ditanya kenapa sembah Yesus, nah Tuhan kami itu kan datangnya itu kan dari Bapa. Dari Bapa, terus? Dari Bapa, dari Allah maksudnya. Lalu? Nah, dia dilahirkan dari rahimnya Maria. Dari rahim Maria, terus? Manusia biasa sama seperti saya. Terus? Nah, dia juga pernah merasakan disiksa, dihina, kelaparan. Pokoknya apa yang dirasakan manusia itu Tuhan saya juga rasakan. Baik. Anda tahu nggak apa yang dikatakan Yesus? Dia turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Saya nggak bilang dia menebus dosa umat muslim, enggak. Iya. Dia menebus dosa manusia. Kan banyak yang saya dengar, kok Tuhan kok disalib, Tuhan kok diginiin, Tuhan kok diginiin, kenapa nggak manusia aja yang disalib gitu-gitu. Lalu? Tuhan saya rela mati di kayu salib, dia menebus dosanya manusia. Oh gitu. Dosanya manusia itu sudah ditanggung Tuhan Yesus. Iya, baik. Mbak, tahu nggak apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa? Selama langit dan bumi ini ada, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Artinya Yesus mengajarkan kitab para nabi. Yesus mengajarkan kepada manusia pakai Taurat, bukan pakai kitab Yohanes, Markus, Lukas, dan Matius. Oke? Nah, di dalam ajaran Taurat, Tuhan itu tidak akan pernah jadi manusia. Yesus juga tidak pernah mengajarkan dosa telah ditebus karena dosa Adam gak ada. Tapi Yesus mengatakan ya satu iota dari Taurat ya tidak dapat dihapuskan. Artinya dia mengajarkan hukum Taurat selama dia di bumi. Apa yang ada tertulis di Taurat? Yaitu dosa tanggung sendiri-sendiri. Yehezkiel 18 nomor 20. Anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Tuh, ya. Itu, terus ajarannya apa? Di Taurat itu, Tuhan kagak pernah jadi manusia. Tuhan itu beda dengan segala sesuatu. Yesaya 65 nomor 4, hendak dengan apa kau menyamakan aku, kata Tuhan. Di Bilangan 23 nomor 19 ya, Tuhan itu bukan manusia. Dan dia tidak akan pernah jadi manusia. Dan juga bukan anak manusia. Itu kata ajaran Yesus. Oh, Didol ya. Sorry, saya baru lihat. Oke, udah. Gitu. Jadi Anda mau ikut Yesus atau mau ikut moyang Anda nyembah manusia? Kan gitu. Makanya saya ajak manusia melalui dakwah saya berhenti menyembah manusia gitu. Sesuai ajaran Yesus karena Tuhannya bukan manusia.
Ya terserah Ustadz mau ngomong apa, kepercayaan nggak saya bisa, terus ya Mbak. sudah. Mbak, agama itu nggak bisa Ya nggak terserah bisa, saya. nggak bisa Baik maksa Islam orang untuk maupun pindah agama, Kristen nggak nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Agama itu terserah kita, nggak bisa. Kalau Kristen mengikuti Yesus, maka masalah agama harus mengikuti Yesus. Nggak bisa. Terserah saya nggak bisa. Jadi yang saya sebutkan kepada Anda tadi itu bukan terserah saya, tapi ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen. Mau Hah? nyuruh siapa pindah agama, mau ikut agamanya Pak Ustadz, ya terserah, saya enggak mau. Enggak, saya nggak mengajak Anda ikut agama saya, tapi saya mengajak Anda ikut apa yang diajarkan Yesus gitu. Apa yang diajarkan Yesus, apa yang dipahami dalam ajaran saya ya. Apa yang di dalam ajaran Anda kan menyuruh menyembah Yesus, betul nggak? Ya saya menyembah Yesus. Yesus nggak ada minta sembah, tetapi Yesus menyuruh menyembah Tuhan yang bukan manusia. Dan Yesus mengatakan ya, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan sembahlah aku. Beda kan ajaran Anda dengan ajaran Yesus. Anda buka aja nanti di Lukas 4 nomor 8. Nah gitu ya, Yesus menyuruh menyembah Allah, dan Yesus menyembah Tuhannya. Yesus menyembah Tuhannya, Mbak. Mau saya tampilkan. Baik ya. Nih saya tampilkan dulu ya. Apa kata Yesus? Dia menyembah siapa nih ya? Nih saya tampilkan sama Anda, dan tolong perhatikan ya teman-teman. Masya Allah ya, hampir 30.000 ya. Ayo posting ulang lagi ya. Udah hampir 30.000 penonton di TikTok ya. Panas ya, panas pengikut edisi ya teman-teman. Nih Mbak ya, mari kita buka ya. Nih, apa yang dikatakan Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah Yesus? Yesus ini menyembah yang Dia kenal bersama muridnya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Siapa yang disembah Yesus? Nih, ya, yang disembah Yesus nih, ya. Nih, Matius ya 11. Nih, saya bukakan buat Mbak ya. Nomor 25. Tuh, nih. Supaya selamat ya, kata Yesus seperti apa? Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan di sini? Yesus atau Bapaknya? Dia menyembah Bapaknya, Mbak. Ya. Terus dia mengaku di sini ya, di dalam Matius 12 ya, nih. Nomor 15 apa nih dia? Dia hamba Tuhan, Mbak. Ya. Bukan Tuhan itu sendiri. Yesus mengajarkan Dia itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Jadi yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan Kristen. Pendeta Anda yang mengajarkan dengan gereja Anda. Kalau ajaran Yesus, Dia mengajarkan Dia bukan Tuhan, tetapi Dia menyembah Tuhan. Maka dari itu sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Gitu, itu ajaran Yesus. Ya, bukan ajaran saya. Nggak bisa terserah saya. Ya, ini ada perang naga di surga pula. Gitu. Apa tanggapan Anda? Silahkan Anda tanggapi. Mbak, jangan macet, Mbak. Jangan macet. Jangan macet. Ya, kenapa? Saya nggak macet. Iya. Ada tanggapan atau nggak ada? Atau Anda mau bertanya lagi? Silakan.
Ya mungkin saya nggak ada tanggapan dan nggak ada yang saya pertanyakan lagi. Baik, kalau seperti itu Mbak, nanti ya Mbak ya, pikirkan apa yang saya sampaikan. Dan Anda bisa mengambil rekamannya ya nanti di YouTube saya, nama YouTube-nya Pusat Debat Agama, gitu ya. Silahkan jika Anda mau belajar apa yang saya sampaikan di ayat mana saja, atau Anda bisa ya nanti ya, terima kasih Bang Crazy ya, nanti bisa meminta saya video rekaman Anda, oke? Kalau untuk mau mempelajari. Terima kasih Mbak. Sama-sama ya. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya izin gantikan dulu Mbak ya dengan Kristen yang lainnya ya, yang antri. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Oke, iya. Loh, kenapa saya dicaci maki di bawah? Ya gila katanya saya. Iya. Kenapa Kristennya marah-marah sama saya? Saya waras ya mengajarkan apa yang telah diajarkan Yesus. Lalu kenapa kalian marah? Dasar ya Kristen ini kacau kali. Ya, kacau kan. Tunggu ya. Halo, selamat malam. Ya. Iya, Ibu, silakan open cam dulu. Sabar dulu, kau sabar dulu. Iya, jangan ngamuk dulu. Iya, sabar dulu, Bu. Tenangkan dulu Roh Kudusnya. Ya. Ibu sabar dulu ya, tenangkan dulu Roh Kudusnya. Ya. Sabar dulu. Ambil dulu napasnya, ya. Tarik, lalu keluarkan, ya. Jangan langsung kemasukan roh jahat, jangan. Jangan panas dulu, tenangkan dulu dirinya, ya. Bu, jangan ngamuk dulu, ya, santai dulu, ya, jangan ngoceh dulu, ya. Coba tarik napas dulu, ikuti instruksi saya, jangan kemasukan langsung, ya. Loh, teman-teman, ngamuk teman-teman, ya. Ini gimana teman-teman? Ngamuk. Waduh. Seram kali ini Ibu langsung ngamuk. Teman-teman yang di YouTube, kenapa ini teman-teman? Kemasukan roh halus atau gimana? Bu, ya, mic Anda itu saya tutup. Anda mau ngoceh apapun kagak kedengaran, Bu, ya. Coba Ibu tenangkan dulu, ya, ikuti instruksi saya. Ambil dulu napasnya, ya. Iya. Teman-teman, ya udah ya, tolong panggilkan ambulan, ya. Teman-teman semuanya yang di bawah nih 30.000 yang nonton, tolong panggilkan ambulan lah, ya. Kalau ada ya yang merasa pasiennya lepas, ya tolong dijemput. Teman-teman, ini 31.000 penontonnya. Bu, nanti pingsan, Bu. Ya, ikuti dulu instruksi saya, ya. Ibu. Waduh, ngamuk, teman-teman. Iya. Ibu dengarkan saya dulu, ya. Tenangkan Roh Kudusnya dulu, ya. Sabar dulu, Ibu, ya. Bu, mic Anda itu saya tutup. Jadi Anda ngomong apapun, ya, itu nggak akan kedengaran, ya. Bu, pasien siapa sih lepas teman-teman ini? Iya, teman-teman ini, aduh. Yang di YouTube pasien siapa sih yang lepas ini? Nggak tanggung jawab teman-teman di YouTube ini sama di TikTok ini yang 32.000 manusianya. Bu, ya, Ibu ya tenangkan dulu ya Roh Kudusnya. Anda saya turunkan dulu. Nanti kalau Roh Kudusnya udah tenang, ya, silahkan naik lagi, ya. Oke? Ya, amankan dulu dirinya, ya. Apa teman-teman? Kalau punya pasien jangan dilepas, ya. Apa teman-teman ini ingin repotin saya kalau pasiennya lepas? Panggil toh ambulan, ya, angkutlah, jangan sampai dikasih ke saya.
Iya. Teman-teman saya ini, ya, aduh, masya Allah, ada-ada aja. Baru saya juga mulai ya live streaming sudah ada yang stroke. Halo. Aduh. Siapa lagi nih? Halo, selamat malam, Bu. Ya, malam. Iya, Anda Kristen? Oh iya. Iya, open cam dulu, Bu, sesuai aturannya. Oh, haruskah? Oh, harus. Oh iya, tapi anu ya. Pakai waktu jangan dipotong dan jangan dibisukan ya. Oh, saya nggak akan bisukan kalau nggak ngamuk kayak ibu tadi. Ya. Oh gitu ya. Oke lah, kita fair-fairan aja Iya, ya. kalau ngamuk kayak tadi saya mau dengar apa coba? Iya, kalau kita tadi kan saya gampang tuh ya diskusinya di awal tadi ya dengan Mbak yang tadi kan dia dengar saya dengar kan gitu. Oke? Ya oke. Nah, sekarang hak Anda mau ditanya atau mau bertanya? Silakan. Saya mau tanya aja nih soal Muhammad ya. Oh, soal Kalau- Nabi Muhammad. Ya. Saya baru tahu juga keluarga saya kan banyak juga Islam kan. Pokoknya kami ini saling toleransi aja. Saya baru tahu juga Baik. kalau Muhammad itu masih di kuburan. Kalau Tuhan Yesus kan mati dan bangkit naik ke surga kan. Nah, sedangkan Muhammad ini masih ada di kuburan. Kenapa kalian mengikuti orang yang ada di kuburan, sedangkan tujuan kita kan hidupnya kekal kan? Nah, itu yang aku lebih yakin milih agama Kristen. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Ya, tidak mungkin orang sampai ke surga kalau Tuhannya itu tidak pernah ke surga. Makanya orang yang pernah ke surga dia akan bisa bawa ke surga. Sedangkan Nabi Muhammad ini belum pernah dia ke surga, bangkit pun belum pernah. Bagaimana dia membawa Anda ke surga sedangkan dirinya aja dia nggak bisa selamatin? Itu yang aku perlu tanya. Ya, itu aja. Baik. Baik, ya, dengarkan jawaban saya. Yang pertama, ya Mbak ya, coba Anda membanding itu apel dengan apel gitu, bukan apel dengan jeruk, bukan. Ya, Anda membanding Nabi dengan Tuhan. Kalau Nabi, wajar Nabi itu wafat atau mati, ya. Wajar para nabi terdahulu pun juga mati atau wafat. Yang kagak wajar itu Tuhan yang mati. Jadi dengarkan itu ya. Kalau nabi wajar mati, tapi kalau Tuhan itu bukan wajar, tapi kurang ajar ya. Gitu. Jadi nggak pantas itu Tuhan yang mati, Mbak ya. Kalau Nabi wajar mati. Nah, berkaitan kata Anda ya, Yesus pernah ke surga karena dia dari surga. Mbak, yang kami ikuti ini adalah Tuhan semesta alam, pencipta surga, bukan yang dari surga, tapi pemilik surga ya. Kalau Yesus kan dari surga, tapi bukan milik dia surganya. Nah, sekarang kami ini mengikuti pemilik surga. Lalu jalannya seperti apa? Jalannya itu dia utus rasulnya. Rasulnya yang dia utus untuk global yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar kami mengikuti pemilik surga, bukan yang dari surga, bukan ya. Cuma contohnya kayak gini ya Mbak ya. Ya, saya dari rumah saya ya, dari rumah saya. Tapi saya bukan pemilik rumah ini, bukan. Pemilik rumah ini adalah nenek saya. Jadi saya itu ya bagaikan mengikuti pemilik rumah ini, nenek saya gitu, bukan yang dari rumah ini ya. Jadi seperti itu juga umat Islam itu mengikuti pemilik surga, bukan mengikuti yang dari surga. Dan jangan Anda banding Nabi dengan Tuhan, karena Nabi itu wajar meninggal atau wafat. Kalau Tuhan itu nggak wajar mati, nggak wajar.
Gitu. Ah, itu jawaban saya. Berkaitan jalannya seperti apa? Nabi Muhammad itu juga jalan. Ya, Nabi Muhammad jalan, ada dalilnya dalam Quran tuh, surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nabi Muhammad itu jalan. Terus Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu ingin sampai kepada Tuhan semesta alam, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun juga menjamin hidup yang kekal. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga. Gitu. Nah, yang kagak ada ucapan Yesus, semua umat Kristen pasti masuk surga. Nggak ada. Nggak ada. Di mana Yesus pernah mengatakan, aku menjamin Kristen masuk surga? Sampai kiamat 2 hari nggak kita temukan ucapan Yesus kayak gitu. Gitu. Kalau menurut Anda ada, Yesus menjamin Kristen, aku menjamin Kristen masuk surga. Kasih saya dalilnya, silakan. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 2 ya. Yohanes 14 ayat 2. Coba. Baik, saya hafal. Tolong carikan kosakata Kristen di situ. Ada nggak Yohanes 14 nomor 2? Aku pakai data ya. Iya, yang saya cari. Bapak iya, yang saya cari, Mbak. Ini Pak, kita pakai yang logika saya cari. aja lah. Kita pakai logika. Kalau orang mati menuju hidup yang kekal tuh nggak mungkin. Kan Muhammad itu kan adalah utusan kan, sama juga dengan Yesus. Yang membedakan adalah Muhammad masih di kuburan, Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Itu disaksikan dengan murid-muridnya. Bahkan sejarah agama Kristen itu punya sejarah. Muhammad kita nggak tahu kelahirnya kapan, meninggalnya kapan, ya kan, bener kan? Nah, kalau Yesus mati, bangkit dan naik ke surga itu seluruh dunia memperingati, bahkan di kalender memperingati Tuhan Yesus itu naik. Karena apa? Ada sejarahnya. Nah, jadi kita tidak bisa membantah sejarah ya. Misalnya proklamasi ya. Proklamasi 17 Agustus kan, itu kan ada sejarahnya kan. Begitu juga dengan kematian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus tuh mati naik ke surga untuk menyediakan apa? Ya, pengikut-pengikutnya yang percaya sama dia. Ya, dia akan menyediakan tempat ke surga buat bagi umat yang percaya sama dia. Siapapun, termasuk Bapak. Bukan umat Kristen aja. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan ya, dan disediakan tempat bagi yang bagi di surga ya. Itu ada di Yohanes, saya pakai data Pak. Yohanes 14 ayat 2. Oke, saya tahu. Makanya Pak ya, makanya di Al-Quran itu kan kalian kan disuruhkan baca kitab-kitab sebelumnya kan. Tapi yang selama ini yang saya tahu dan saya pelajari, kalian tuh bacanya hadis. Sedangkan hadis itu jauh beda umurnya dengan Muhammad kan. Muhammad kan berapa abad baru muncul hadis kan. Bagaimana dia menyaksikan kehidupan Muhammad sedangkan Muhammad sudah mati, tidak disaksikan dengan kehidupannya Muhammad sehari-hari. Beda sama Yesus. Yesus mempunyai murid 12 orang. Apa yang diperlakukan sama Yesus, dia saksinya tuh lihat. Ya, jadi kita tidak perlu asal ngomong aja Pak, harus ada saksi dan ada sejarahnya. Itu tidak dipuji. Kristen itu agama yang punya sejarah ya, dan sudah tercantum juga di tanggal ya. Lah. Mantap karangannya ya. Bukan mantap Pak. Baik, saya tanggapi dulu, jangan panas dulu Mbaknya ya. Semua yang Anda katakan itu ngarang ya. Enggak Pak. Sabar dulu ya, dengarkan dulu jawaban saya ya. Ketika Anda membawakan Yohanes 14 nomor 2 nggak ada kosakata Kristen, catat ya. Itu satu, nggak ada kosakata Kristen di Yohanes 14 nomor 2. Sabar dulu, tadi saya dengarkan Anda ya. Tidak ada di dalam Yohanes 14 nomor 2 kosakata Kristen. Yesus menjamin Kristen. Ya, yang kedua Mbak ya, Nabi Muhammad itu dicatatkan hadisnya sewaktu beliau hidup. Namanya aja hadis ya.
hadis Kenapa? itu berdasarkan dari kelakuan Nabi Muhammad dan perkataan Nabi Muhammad. Ya, jadi yang mencatatkan itu sejaman dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak sejaman, maka hadisnya derajatnya rendah. Beda dengan kitab Anda. Punya 12 murid, tapi kagak pernah ketemu sama Yesus satupun. Ya, contoh ya. Paulus itu kagak pernah tatap muka dengan Yesus, ya. Itu satu perlu Anda catat. Kedua, Lukas itu bukan murid Yesus, tetapi Lukas itu mencatatkan 70 tahun setelah Yesus diangkat naik ke langit. Oke? Nah, tuh makanya jangan ngarang sama saya. Saya tahu semua. Yang ketiga, ya, kagak ada orang lihat Yesus naik ke surga. Sabar dulu, Mbak. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Jangan panas dulu, ya. Tadi Anda bisa bantah, ya, pakai data habis ini. Ya, silakan tunjukkan datanya sama saya, oke? Kalau Anda mau bantah. Yang ketiga, Mbak, tanggapan saya yang ketiga, ya. Tanggapan saya yang ketiga, kagak ada orang lihat Yesus naik ke surga. Itu adalah dongeng. Orang melihat Yesus itu naik ke langit. Emangnya orang zaman dulu melihat sorga bisa gitu pakai teropong apa? Makanya di kitab Anda itu bahasa aslinya, ya Mbak ya, dalam bahasa Yunaninya Yesus itu naik ke Oranon, yaitu langit. Kalau bahasa aslinya surga itu dalam bahasa Yunani adalah paradiso. Jadi jangan coba ngarang sama saya. Ya. Nah, di dalam Yohanes 14 nomor 2 kata Anda, ya, kata Anda di situ Yesus menjamin Kristen. Mana ada kosakata Kristen di situ? Coba tunjukkan sama saya kosakata Kristen di Yohanes 14 nomor 2. Silakan. Bapak kan bilang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya. Saya pakai data, Pak. Coba Bapak buka, kasih lihat penonton semua. Coba Bapak buka Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Coba buka. Jadi kita nggak asal ngomong, Pak. Ada data di sini. Anda tahu nggak itu adalah ayat karangan? Enggak lah. Pak. Makanya Markus 16 itu, ya, itu adalah ayat karangan dari 9 sampai 20. Dengar dulu. Kalau kamu bilang ini Alkitab karangan palsu. Saya bisa buktikan. Dengar dulu. Saya bisa buktikan. Kalian bilang Alkitab ini karangan atau palsu, kenapa kalian mencontek apa yang ada di Alkitab ada juga di Al-Quran? Baik, itu belum saya jawab ya. Contohnya, Musa membelah lautan di Alkitab. Nah, di Al-Quran ada Musa membelah lautan juga. Mbak. Juga. Benar, Mbak, kan? Nggak ada itu di kitab Kristen. Yang ada di perjanjian lama kitab Yahudi. Nggak ada. Mana ada di kitab Yohanes, Lukas, Markus, Paulus, Nabi Musa membelah lautan? Nggak ada. Oke, aku bukakan data ya. Itu adalah kitab Yahudi perjanjian lama yang kalian curi dari Yahudi. Ya. Nggak ada, Pak. Gitu. Justru Bapak ini gimana ya? Bikin umatnya sendiri itu bohong-bohong. Bukan, saya menyuruh Anda belajar yang saya katakan fakta. Ya. Data dong supaya umat data. Ya. Ini Mau saya buktikan. Ya. Ayat yang Anda bawa Markus 16 nomor 9 itu karangan. Mau? Gini aja, Pak ya. Kalau memang Alkitab ini karangan, kenapa kalian menyontek? Itu aja pada intinya. Contoh contekannya yang mana? Musa membelah lautan. Itu kitab Yahudi, bukan kitab Anda. Anaknya. Coba cari yang kitab Anda, jangan pakai kitab curian dari Yahudi, jangan. Pak, saya ini dibuka di Alkitab, Pak, bukan Yahudi. Coba cari yang perjanjian baru. Saya buka. Gini, perjanjian baru dari kitab Kristen, Al-Quran nyontek itu di mana? Silakan. Nggak ada menyontek-nyontek, Pak ya.
Ya nggak ada kan? Justru Al-Quran yang Nggak ada, udah dibilang nggak ada. Al-Quran itu nyontek perjanjian baru, nggak ada nyontek saya Kristen tanya itu. Bapak Itu Al-Quran ya. Tuhan Yesus tuh Alkitab ada sebelum Masehi kan? Sebelum Masehi. Terus? Iya, sebelum Masehi. Pokoknya Kitab Al-Quran itu apa? terakhir lah ya. Lukas aja di kanon kitab Anda itu 325 baru ada ya setelah di kanon. Nggak ada. Bukan sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu kitabnya Yahudi. Syukran Bang Stylo. Kitab Yahudi itu ya. Gitu. Coba Anda kalau mau pakai kitab Kristen perjanjian baru, silakan. Mana Al-Quran menyontek perjanjian baru? Ya, kata Al-Quran ya, bertanyalah kepada pemegang kitab sebelummu. Siapa yang dimaksud? Yaitu Yahudi. Bukan kitab Anda. Yang ditanyakan itu pun apa? Ya, tanyakan kepada pemegang kitab sebelummu, kata Allah, tentang masalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Betul nggak Fir'aun itu meninggalnya di tengah laut? Tanyain sama Yahudi kalau nggak percaya. Bukan kitab Karisteng. Gimana sih? Tuh saya kasih fakta semuanya. Sekarang saya mau tanya, orang zaman dulu melihat Yesus naik ke surga pakai teropong apa? Silakan. Aduh Bapak, ini framing Mbak, yang jelas. Bukan framing, bantahlah saya dengan data. Ya. Gimana ya? Bantah saya dengan data. Orang pakai teropong apa? Melihat Yesus naik ke surga. Kan nggak bisa. Begini aja. Nggak bisa Anda membantah saya. Nggak bakalan. Kenapa di tanggal, di kalender, Ya. di kalender ada memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau nggak sejarah. Kenaikan Tuhan Tuhan. surga nggak ada sampai detik Baik. ini Muhammad nggak naik ke surga. Bagaimana dia mau bisa membawa kamu ke surga sedangkan dia nggak bisa? Cuma orang yang pernah ke surga dia akan tunjukkan kamu jalan ke surga. Saya akan pindah ke agama manapun kalau ada salah satu Tuhan yang pernah naik, mati dan bangkit naik ke surga, saya akan pindah. Cuma satu-satunya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit naik ke surga. Oke, iya. Satu-satunya Yesus katanya naik ke surga. Sebelum Yesus udah ada yang naik ke surga, yaitu Elia, ya. Jadi Yesus itu telat naik ke surga, itu telat, ya. Yang naik ke surga sebelum Yesus itu adalah Elia. Elia lebih dulu naik ke surga sebelum Yesus. Elia bukan pemilik surga, Yesus bukan pemilik surga. Ya, tetapi ya yang diikuti oleh umat Islam ini adalah yang membuat surga. Pemilik surganya langsung, ya. Tuh, ya. Kalaunya masih dia dari surga, ya, lalu turun ke bumi, saya nggak mau ikut. Kenapa? Karena dia bukan pemilik surga. Jadi yang diikuti itu adalah pemilik surganya, bukan yang dari surga, bukan. Oke? Perlu Anda catat itu, ya. Argumentasi saya berdasar siapa pemilik surga? Ya, siapa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki surga, yang menciptakan surga. Makanya Yesus nimbrung ya di surga Tuhan kami. Ngapain ngikutin orang yang nimbrung di surga Tuhan kami? Lebih baik kami mengikuti yang menciptakan surga dan yang memiliki surga, bukan yang nimbrung di surga Tuhan kami. Nggak perlu kami ikut. Ayo. Diam dah Lo tapi nih Pak. Yang jadi masalahnya itu yang kamu sembah, yang Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Sedangkan kan dia masih dikubur. Bagaimana dia bisa menjadi suri toladan, sedangkan
pertama kelakuannya juga misalnya ya. Kita ini kan berdebat kan, jangan sampai saya digrebek nih. Kebetulan saya terus terus enggak Pak, karena keluarga aku juga ada Islam kok. Jadi saya kita diskusi saya paham saya. Tahu juga kan ya. Apa lagi aku mau bilang ya, banyaknya penontonnya Ustadz nih. Iya, 48.000 mecah rekor. Saya nangis penonton Edis TV ya. Enggak nangis juga sih Pak. Ini Pak ya. Kalau kita bicara soal surga itu kan masih diangan-angan lah ya. Orang mau ke surga juga masih diangan-angan. Yang mau bawa kita ke surga ini siapa? Itu aja pada intinya. Oke. Ya. Yang baik. Dengar dulu Pak. Baik. Muhammad kan masih di kuburan. Bagaimana dia bisa membawa kamu ke surga sedangkan dia belum bangkit? Ya, baik. Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan menyediakan bagi pengikut-pengikutnya yang percaya dan melakukan kehendaknya. Nah, itu makanya aku percaya Pak. Karena dia mati dan bangkit. Seandainya dia nggak bangkit, saya nggak akan percaya. Oh gitu, ya. 50.000 pecah rekor malam ini. 50.000. Syukron jazakumullah umat Islam ya. Terima kasih. Pak Ustadz, gara-gara aku kan naik kan. Bukan gara-gara ente. Ya iyalah. Baik, Mbak, saya tanggapi dulu ya. Dulu. Ya, baik. Gimana, Pak, ya? Kata siapa umat Islam dimasukkan Nabi Muhammad ke surga? Itu kata siapa? Kata Edis, kata Karisteng. Yang memasukkan ke surga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Iya, jadi salah anggapan Anda Nabi Muhammad yang wafat di Madinah memasukkan ke surga. Salah. Yang memasukkan ke surga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Bagaimana kita meraih rahmat Allah? Maka dengan bertakwa. Jalan bertakwa mencontoh siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya, yang memasukkan ke surga adalah yang menciptakan surga dan yang memiliki surga, bukan yang dari surga numpang. Makanya Yesus di Yohanes 14 nomor 2, di rumah Bapakku, kata dia, bukan di rumah aku, bukan. Kalaunya masih numpang kayak Yesus, kagak usah dibanggain. Nah, ya, kalau masih numpang sama Tuhannya umat Islam. Apalagi yang membuka pintu surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Dan Yesus itu telat dia naik ke surga. Karena sebelum Yesus itu naik ke surga, Elia udah lebih dulu naik ke surga. Ya, gitu. Apa? Mau bantah apa lagi Anda? Itu kitab Anda sendiri yang bilang Elia naik ke surga, sedangkan Yesus telat. Tuh, ya, saya kasih Anda pelajaran dan datanya, gitu. Jadi jangan Anda elu-elukan yang mati kagak wajar. Tuhan mati lalu bangkit, katanya naik ke surga pakai teropong apa? Orang lihat ya. Lihat surga zaman dulu pakai teropong apa? Nggak masuk akal. Makanya beriman itu dengan akal gitu ya. Dengan akal beriman itu. Kalaunya masih numpang di surga, yang dari surga numpang di surga, kagak perlu kita ikuti. Yang kita ikuti itu adalah yang memiliki surga, yang menciptakan surga. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bantah, silakan bantah ya. Bukan Nabi Muhammad yang memasukkan ke surga, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Tapi kan Pak Ustadz, yang membawa agama Islam itu kan Nabi Muhammad kan? Bukan. Utusannya kan Nabi Muhammad kan? Bukan juga. Setidaknya Muhammad jadi suri toladan buat kalian semua kan.
Sedangkan kasih kesempatan saya bicara ya. Sedangkan di mana kita lihat ini Nabi Muhammad menikahi umur anak 6 tahun. Kedua, ya. Apa lagi namanya ya? Bisa berbohong dalam 3 hal kan? Baik. Nah, ketiga ya, kalian disuruh minum kencing unta. Baik. Ya. Terus ada nyamuk di air ya. Kalian bisa wajib minum ya. Nah, ketiga juga yang masalah doa-doa itu kan masuk kayak masuk kamar mandi, keluar kamar mandi harus kaki kanan kaki kiri kan. Nah itu kan ajaran Muhammad kan. Baik. Nah, jadi selama ini yang kalian harus patuh dan taat itu harus kepada Muhammad ya, karena dia ini adalah utusannya Allah ya. Kalau kami kan Yesus kan. Nah kalau Yesus ini Pak ya adalah ajaran kasih ya. Baik. Nah kedua kasih ya sesama manusia ya, termasuk saya mengasihi Bapa lah ya. Kedua ya, Tuhan Yesus ini kan mati bangkit naik ke surga, sedangkan Muhammad sampai saat ini masih di kuburan ya. Ya maaf ya kalau saya salah ya, itu yang ada saya tahu. Nah bagaimana dia menuju ke surga, sedang dia membawa kamu ke surga menuju hidup yang kekal, sedangkan nabi kalian ini yang kamu sanjung Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, sedangkan dia masih di kuburan. Bagaimana dia mau membawa hidup yang kekal, sedangkan dirinya aja dia nggak bisa selamatkan. Kalau Tuhan Yesus seluruh dunia memperingati hari kematian dan kenaikan, bahkan bangkit dan naik ke surga, itu seluruh kalender memperingati seluruh Indonesia dunia ya, karena ada sejarahnya. Beda dengan Muhammad. Maka dari situ kita pakai logika juga Pak ya. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan aku dan Bapak yang percaya sama dia, supaya manusia di dunia ini ya yang berdosa ya. Nabi Adam kan sudah berdosa kan sama Hawa kan, karena melanggar hukum Tuhan kan. Nah datanglah Tuhan Yesus ya sebagai apa? Aduh lobek HP ku Pak ya, dengar iya. Kis dulu lah, dikis dulu. Saya tanggapi ya satu-satu. Oke? Mari kita pakai logika ya Mbak ya. Mari jangan pakai logika dong Pak, pakai iya, data kata dong. Anda kan tadi harus pakai logika. Di mana logikanya Nabi Muhammad meninggal mau menyelamatkan kan gitu? Kan kayak gitu. Iya. Kan Bapak bilang tadi kita Muhammad yang membawa ke surga, sedangkan dia masih di kuburan. Itu yang ada di pikiran saya. Baik. Oke, coba. Mbak, di mana logikanya ya? Tuhan yang katanya menyelamatkan, tapi menyelamatkan dirinya sendiri kagak bisa. Itu di mana logikanya? Menyelamatkan dirinya sendiri dari tentara Romawi kagak bisa. Mau menyelamatkan Anda, di mana logikanya? Coba, ini Tuhan loh, bukan Nabi. Kalau Nabi kagak bisa menyelamatkan nyawanya, ya itu hal wajar karena dia Nabi. Yang kita harus pakai logika itu, di mana logikanya? Yang namanya Tuhan kagak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan Anda. Mana logikanya? Coba Anda pikir gitu ya. Udah dibilang yang membawa ke surga itu bukan Nabi Muhammad, tapi rahmat Allah ya. Yang kedua, yang Mbak ya, saya tanggapi lagi dari perkataan Anda. Katanya Nabi Muhammad menikahi anak 6 tahun. Anda nggak tahu Yesus itu menikahi Maria umur 3 tahun. Mana datanya? Coba aku baca. Iya, baik. Ribka dinikahi Ishak umur 3 tahun. Siapa Ishak tuh? Makanya kitab Yahudi, kitab curian sih ya. Makanya Siapa Ishak teman-teman? Siapa Ishak teman-teman? Siapa? Siapa Ishak itu? Ishak itu di perjanjian lama anaknya Abraham, ya. Tuh. Ya. Bapak mencela-cela Yesus, bukan mencela Yesus, nih tulisannya. Ya, saya kasih ya. Ini saya kasih. Baik ya. Baik, saya kasih. Oke, ya. Saya bukan mencela Yesus, saya membacakan yang tertulis ya. Nih. Sabar ya. Anda bisa protes nanti ya sama pendeta Belanda yang membawa kitab Anda ke Indonesia ya. Nih ya. Enggak.
Nih, ya. Apa yang dikatakan di tulisan ini? Ini kata Yesus ya, tulisannya merah. Istriku yang paling muda, kata Yesus, Mana, Pak? Coba ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Nih, Markus 6 nomor 18 sampai 19, terbitan tahun 1928 ya, Mbak ya. Berapa, Pak? Nah, nih. Markus 6 nomor 18 sampai 19, terbitan 1928, sebelum akhirnya ya diedit oleh Pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil, termasuk menendang ayat Matius 20 nomor 22 ya. Tuh ya. Jadi saya hanya sabar, Mbak, sabar ya. Saya hanya membacakan yang tertulis ya. Kalaupun Anda mau minta data lagi ya, menikahi anak kecil. Sabar dulu, Mbak ya. Saya kasih tahu dulu Anda ya. Tadi saya dengarkan Anda sampai 4 poin ya. Jadi saya wajib menjawab gitu ya. Kalaupun Anda mau ingin data yang saya sampaikan lagi, menikahi anak kecil di kitab Anda ya. Anda bisa melihat pernikahan Ishak dengan Ribka. Ishak 40 tahun umurnya menikahi Ribka yang 3 tahun ya. Tuh ya, jadi bukan ukuran, Mbak ya, tentang masalah itu. Apalagi kan Nabi Muhammad itu menikahi Siti Aisyah. Nggak ada musuh-musuh Nabi Muhammad menyerang, Nabi Muhammad kamu menikahi anak kecil. Kagak ada ya. Kagak ada yang aneh itu menikahi anak di umur 3 tahun ya, Mbak ya. Terus apalagi poin Anda apalagi, Mbak, selain itu tadi? Mana datanya, Pak? Mana datanya? Iya. Mengenai teguran Yohanes Pembaptis tuh. Oke ya. Bukan saya bohong. Tadi kan saya membacakan yang tertulis itu udah diedit oleh pendeta dari Belanda, namanya Albert. Bentar, Mbak. Kalau memang Alkitab ini banyak diedit, kenapa kamu contek Alkitab? Al-Quran kamu tuh iya, mana? Satu perjanjian baru Al-Quran mencontek perjanjian baru mana? Contohnya Musa membelah. Contohnya mana? Nah, Musa itu kitab Yahudi. Taurat itu. Sejak kapan Kristen punya kitab Yahudi? Percaya kitab-kitab sebelumnya, artinya kita iya. Taurat dan Injil, bukan Mbak, kitab saya itu percaya kepada kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan kitab Anda. Kitab Anda bukan yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan. Mana ada Al-Quran saya menyuruh percaya dengan kitab Anda, nggak ada. Nah, kan di Al-Quran kan, Pak, dengar dulu, Pak. Di Al-Quran kan bilang begini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Betul. Di Alkitab ada, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepada saya? Nggak nyambung. Nah, benar kan? Nah, artinya harus kamu baku connect nih. Siapa sih itu jalan yang lurus itu? Coba kamu baca di Alkitab. Ada tuh, saya kasih lihat datanya ya. Baik. Data, Pak, ya. Baik. Habis itu saya jawab ya, tampilkan dulu ya. Biarkan dulu dia, teman-teman ya. Kita tanggapi satu-satu. Saya bantah satu-satu ya. Aku bacakan ya, Pak. Aku pakai data. Iya. Suruh buka dulu ya. Pengikut-pengikutnya Bapak nih, Yohanes 14 ayat 6. Tahu saya. Terus kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Nah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus ayat ini menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hubungan dengan Allah Bapa. Nah, itu. Sedangkan ya, dalam doa kalian, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sampai saat ini masih minta doa, minta tunjukkan kan. Nah, di Yesus sudah terjawab kalau dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, harus kamu percaya sama Injil, Pak. Baik, saya jawab ya pakai data juga ya. Baik, sabar ya. Nih kan Al-Quran yang Anda maksud ya. Nih, Mbak ya.
Ya, aku cari anu dulu. Ya, lanjut Pak. Cari apa? Cari obat dulu supaya jangan stroke ketika saya jelasin ya. Weh, saya itu cari cas tahu. Oh, cari cas. Iya. Lanjut nih Pak, lanjut nah. Tapi ambil dulu casnya, nanti nggak fokus gitu dengan jawaban saya ya. Oke, baik. Tapi enggak apa-apa nih Kak, Pak. Nanti takutnya datang Enggak polisi. apa-apa kalau ada yang mau geruduk Anda ya, hubungi saya. Nanti saya tegur, jangan digeruduk ya. Gitu. Yang 50.000 penontonnya sabar ya. Gampang, kita akan bantah satu persatu dan sebagai pengetahuan untuk umat Islam gitu ya. Oke. Oke Mbak, udah? Tunggu dulu Pak ya. Oke lah kalau begitu. Sabar ya teman-teman, tap layarnya 4,6 M, penontonnya 51.000 ya di TikTok. Di YouTube saya cuma 200. Iyalah Pak ya. Kasihan kali YouTube saya ini lama berkembangnya ya. Teman-teman semuanya perhatikan ini ya jawabannya. Katanya di Yohanes 14 nomor 6 ya, akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku, kata Yesus. Lalu kata mbaknya di Al-Quran kita itu ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Betul Mbak? Betul. Baik. Ini kan ayatnya sampai sekarang udah dikabulkan. Coba. Baik. Mana buktinya? Kamu sudah temukan jalan yang mbaknya lurus. Tolong pegangan ya Mbak ya. Ini kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Betul ini ayatnya Al-Fatihah ayat 6. Oke? Itu di Al-Quran atau di hadis Pak? Nih saya buka di Al-Quran ya. Nih, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Nih, terjemahnya nih ya. Nih, tunjukilah kami jalan yang lurus di Al-Quran, oke? Mbak, jawabannya ini ada di ayat selanjutnya ya, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang murkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Sekarang saya kasih tahu jalan siapa yang sesat. Mbak, nih ya, jalan siapa yang sesat ya Mbak ya. Nih, yang dimaksud adalah jalan Kristen. Ya, jalan yang sesat itu adalah jalan Kristen. Itu kan di hadis, Pak. Bukan di hadis, di Al-Quran. Yang Anda maksudkan tunjukilah jalan yang lurus kan nih ya. Maksudnya jalan yang sesat siapa? Jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi dan orang-orang soleh ya. Yang dimaksud dimurkai adalah jalan Yahudi. Dan selain jalan Yahudi, mereka yang sesat. Siapa yang dimaksud dengan jalan yang sesat? Orang-orang Kristen. Nih ya, Al-Quran saya mengatakan kayak gitu. Kayak gimana? Jalan orang Kristen yang sesat ya. Makanya udah saya bilang tadi, Anda pegangan dulu. Oke? Nah, lalu ya, kata Yesus seperti apa jalan yang lurus? Mari teman-teman ya, jalan yang lurus itu seperti apa kata Yesus di Al-Quran, kata Nabi Isa. Nih ya, jalan yang lurus menurut Yesus dan Nabi Isa, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya kata Yesus, ya, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus ya. Tuh ya, kata Yesus, akulah jalan. Maksudnya itu jalan agar Anda mencontoh Dia, menyembah Allah, bukan menyembah Yesusnya. Kalau menyembah Yesusnya itu adalah jalan yang sesat. Tuh ya, jawaban saya pakai data Al-Quran saya. Tunjukilah jalan yang lurus ya. Jalan seperti apa? Jalan seperti para nabi, bukan jalan Kristen yang sesat gitu.
Enggak lah ya. Ah, saya jawab pakai data atau ya Anda minta pakai data, ya udah. Jawaban saya memang sangat kejam dan menyakitkan gitu. Sampai langsung sekakmat kagak bisa lagi Anda ngomong kan? Mau apa lagi Anda bawa Al-Quran saya? Al-Quran saya itu bakal menampol dari Bible Anda sendiri. Makanya kata Yesus, ya di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Engkau berbakti kepada Allah, bukan kepada Yesusnya. Makanya Mbak berhenti nyembah manusia, kan gitu. Sembahlah Tuhannya Yesus, karena Yesus pun menyembah Tuhannya. Yesus itu hamba Tuhan, dia menyembah Tuhannya. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus dan murid-muridnya menyembah Tuhannya. Ya. Tuh, ya. Kalau saya sangat jelas menjelaskannya dengan kawan Kristen, terserah Anda mau nangis, kagak terima, atau mau stroke kayak lagi, ya itu hak Anda ya. Gitu. Tuh Mbak jawaban saya. Nah, silakan Anda kalau mau tanggapi atau mau nangis, ya saya dengarkan sekarang. Saya nggak nangis Pak, cuma di Al-Qurannya Bapak itu kan nggak ada keselamatan kan? Kata siapa? Nggak ada keselamatan, sedangkan Nabi Muhammad aja masih di kuburan kan? Dia mati dirinya. Baik. Sedangkan Tuhan Yesus nih mati dan bangkit. Itu yang aku percaya. Seandainya Tuhan Yesus nggak bangkit, saya nggak akan percaya. Iya, ya? Tadi Mbak. Bener. Saya ajak Anda pakai logika kan tadi. Tuhan Yesus ke surga. Mbak, jadi, Mbak. Tadi kan saya ajak, udah Anda pakai logika, ya. Kalau menurut Anda seperti itu, ya Anda ngajak saya pakai logika tadi, ya. Kata saya, masuk logika kah? Yang namanya Tuhan kagak bisa nyelamatin dirinya sendiri dari tentara Romawi. Itu sudah dinubuatkan, Pak. Iya, kalau namanya Tuhan berkuasa, ya kenapa Dia tidak bisa menyelamatkan dari tentara Romawi? Menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa, Mbak. Kagak bisa dia. Tuhan Yesus itu mati, ya itu karena untuk menebus dosa manusia kan. Nah, kalau dia tidak tebus dosa manusia, berarti tidak ada jalan keselamatan ke surga. Ya, jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia itu, makanya dia turun ke dunia menjadi seorang manusia dan mati dan bangkit naik ke surga. Ya, karena apa? Karena dia naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi yang percaya sama dia. Sedangkan Muhammad ini dalam kuburan nggak bangkit-bangkit, bagaimana? Kalian yang sebagai suri toladan itu Muhammad nggak bangkit, nggak jadi panutan begitu, nah sedangkan Yesus ini kan jadi panutan ya. Pertama ajaran kasihilah sesamamu, ya, jangan berzina. Kalau di Al-Quran kan boleh berzina kan, atau bisa menikahi. Oke, saya jawab dulu ya. Di Al-Quran tidak boleh berzina, ya. Bisa. Bentar, ya, saya jawab dulu. Di Al-Quran tidak boleh berzina. Ya, ayatnya Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Yang membolehkan zina itu di kitab Anda, di Bible. Gak ada, Pak. Coba Anda buka dulu, ya, di Bible Anda, Amsal 7 nomor. Coba, nih saya, nih kitab Anda membolehkan berzina nih ya, nih saya kasih tunjuk Anda dulu ya, ajaran berzina di Bible ya, nih, saya kasih tunjuk sama Anda ya, yang mengajarkan zina itu kitab Anda, Mbak ya, nih, marilah kita memuaskan birahi, ya, hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh, ngajak orang ngamar satu malamnya.
Pak, itu Ya ini ajaran zina di Bible Anda ya. Pak, itu panjang ceritanya, Pak. Iya, udah Anda jangan framing ya, kan kayak gitu di Al-Quran saya nggak ada ngajarkan zina, tapi di Bible Anda yang ngajarin zina gitu. Itu panjang ceritanya, Pak. Iya, saya kan yang penting pakai data, terserah Anda mau jelasin kayak gimana toh ya. Itu kan di kitab Anda tertulis gitu. Kalau saya kan tadi membantah di Al-Quran saya tidak ada ya, zina nggak ada. Terus kata Anda ya, Yesus itu mati di tiang salib untuk nebus dosa. Tahukah Anda, mati di tiang salib menebus dosa itu rencana iblis, bukan kehendak Bapaknya. Anda ini mau ikut iblis atau mau ikut Bapaknya Yesus sih? Ngarang aja kamu. Mau lagi datanya saya tunjukkan. Penyalipan itu rencana iblis. Iya. Itu kan sudah ada di benak mereka karena mereka nggak setuju kalau Tuhan Yesus itu menjadi panutan begitu. Nah, makanya mereka pengen mencoba membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu sebelum itu terjadi karena itu sudah dinubuatkan di firman Tuhan, Pak ya. Daripada Muhammad sampai sekarang nggak bangkit. Coba di kitab Anda itu ya, ke surga. Mbak, Yudas itu dibisiki iblis ya. Yudas itu dibisiki iblis untuk menyalibkan Yesus. Jadi perencanaan untuk menyalib dan menebus dosa itu rencana iblis. Iya, gimana kan? Sih? Rencana iblis kan? Iya, Anda kan katanya menebus dosa itu katanya dari Tuhan. Ternyata dari iblis. Gimana sih? Mau ayatnya di kitab Anda? Yudas itu dibisiki iblis untuk menyalibkan Yesus, bukan dari Tuhan. Pak, sebelum Yudas berbuat, Tuhan Yesus sudah tahu. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal saya. Ada firman Tuhan tuh. Sebelum Yudas menyangkal Tuhan Yesus sudah kasih tahu Yudas. Iya. Ayam berkokok 3 kali baru Yudas sadar. Makanya Yesus itu kabur sembunyi dia. Dia udah tahu. Karena dia udah tahu bakal dikejar-kejar tentara Romawi karena ya Yudas itu dibisiki iblis, tahu Yesus gitu. Tahu dia kan karena dia tahu. Iya, makanya. Jadi makanya Yesus itu sembunyi dia karena penyalipan itu dan penebusan dosa itu rencana iblis. Gimana sih? Valid data saya semuanya, kebantah semua kan Anda? Nggak masuk di akal gitu. Ya Pak ya? Saya bukan ngomong menghujat atau ngomong asumsi, kagak. Itu tertulis di kitab Anda semua gitu. Ayo, nggak ada karangan, nggak ada, bukan dari saya ya. Tapi dari kitab itu yang Anda. Masalah perencanaan iblis itu Tuhan Yesus sudah tahu ya Pak ya. Tahu, iya, memang Yesus tahu. Sudah tahu. Iya, makanya Yesus sembunyi gitu. Karena cuma satu-satunya dia yang bisa menebus dosa manusia ini karena Nabi Adam sudah gagal kan. Nah, makanya Tuhan Yesus datang dia datang ke dunia ini melalui Maria kan, rahimnya kan, dia kan Maryam kan perawan kan. Ada juga di Al-Qur'an tuh kan. Walaupun jalan ceritanya agak beda kan. Kalau di Alkitab kan jelas jalannya kan. Karena kalian bilang menuhankan manusia. Sedangkan Maryam ini kan seorang perawan yang rahimnya dititipkan ya Tuhan Yesus kan. Dia suci kan. Nah untuk datang ke dunia ini lahir di kandang domba yang hina kan. Sedangkan di Al-Quran itu kan di pohon kurma kah atau bagaimana kan beda banget versinya kan. Kopinya pun edit-edit kan. Alkitab kan duluan kan, sedangkan Al-Quran kan terakhir kan. Nah di situ kayak bertentangan begitu. Nah ya coba Bapak baca anu ya, apa namanya ya. Saya udah tahu itu Mbak ya, kitab Anda itu dalam otak saya. Nggak ada Yesus itu dilahirkan di kandang domba, nggak ada. Saya kasih Anda 10 juta kalau ada tertulis Yesus lahir di kandang domba. Ya. Ngaco. Nggak ada Yesus itu dilahirkan di palungan.
Bukan di kandang domba, ngarang. Di kandang domba kan. Ngarang. Mana Daripada ada di tulisannya di pohon kandang kurma, domba? nggak ada. Saya kasih 10 juta kalau Jadi- ada tulisannya di kitab Anda. Mana sejak kapan Yesus lahir di kandang domba? Dia lahir di palungan. Cocok nih ya, sekitar kira-kira seperti itulah ya Pak. Karena kan aku nggak pendeta juga kan Pak. Tapi aku tahu lah ya sedikit-sedikit. Kan kayak gitu. Ya, semua saya jawab pakai data. Nggak ada bantahannya. Gimana tadi jalan yang lurus? Enak nggak? Kira-kira jawaban saya bahwa jalan yang sesat itu adalah Kristen menurut Quran saya. Ya gimana nggak sesat Mbak? Yang disembah manusia. Kalian nggak sembah Muhammad kah? Oh ya Sedangkan enggak kata-kata, lah. Ya Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, dia kan masih di kuburan, ngapain? Lalu kita menyanyikan? memanggil Yesus itu menyembah. Oh memang, saya menyembah Yesus. Oh baik. Sudah Jadi pasti. memanggil menyembah gitu. Saya menyembah. Kalau kita mengagung-agungkan orang, Coba kan, pasti kita... Mbak panggil nama saya coba. Yusuf PI. Yusuf Pei, Apakah- kenapa? Lalu Anda menyembah saya gitu. Oh beda Pak. Ya makanya Kalau kita beda. memanggil, Pak. Kalau ada Beda versi. kalau ada seruan Muhammadku bukan nyembah. Pakai logika, selalu pakai logika. Saya pakai akal waras. Ya tapi kasih Bapak taat kan sama jawaban firmannya. gitu. Tapi Bapak patuh kan sama Muhammad kan? Patuh kan? Patuh kan sama yang Muhammad namanya kan? patuh itu Mbak ya bukan cuma kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua saya pun saya patuh ya. Nah, artinya Pak, apa yang dibilangi Muhammad, apa yang dibilangi Yesus, kita harus patuh, kita ikutin. Misalnya, masuk ke kamar mandi pakai kaki kanan kah atau kaki kiri keluar kah atau bagaimana, kan berarti itu sudah patuh terhadap Ya berarti perintah kan Muhammad, kan? patuh mengikuti itu kan bukan berarti menyembah. Nah, Ah. kayak susah juga berjalan ngomong sama Bapak nih. Iya makanya logika Anda yang salah. Perlu saya benerin dulu. Yang namanya mengikuti dan memanggil itu bukan menyembah, Mbak ya. Ayo, mental semua Anda diskusi sama saya gimana tuh? Apa? Mau bawa logika Edis? Ya mental pula sama saya. Bukan masalah bawa logika, tapi kan memang kenyataannya kan sampai sekarang Muhammad nggak nongol-nongol kan, kita nggak tahu juga mukanya kayak mana. Ya tanggal iya, berapa Mbak. dia meninggal, hari terus Tadi kan apalagi saya udah jelaskan bangkitnya sama kapan. Mbak, Kita nggak ya. tahu wajahnya Muhammad itu seperti apa. Beda Yesus, semua terinci dari awal sebelum datang, lahir. Wajah mati, Yesus aja bangkit, kagak naik ke ketahuan. surga. Terinci semua di Alkitab, Pak. Wajah Yesus aja kagak ketahuan yang mana? Aduh, marah aja, Mbak ya, kalau Nabi Muhammad Nabi itu wajar meninggal, yang kagak wajar itu Tuhan yang meninggal. yang jadi aduh, yang Gak jadi masalah wajar itu Tuhan meninggal, kayak gimana sih? yang jadi masalahnya nih Pak, Hmm. ya, yang jadi masalah